Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Putra di channel Nilwan Family dan Seribu Ilmu. Dalam acara ngoceh bukan sembarang ngoceh, walaupun ngocehnya ngalur ngidul. Dan kini aku bersama dengan Miko. Miko di sini. Tema kali ini adalah apa ini temanya yang enak ya? Ketersinggungan. Ketersinggungan. Nah, itu tema kali ini adalah ketersinggungan. Kok ketersinggungan? Apanya yang disinggung dan tersinggung ini masalahnya? Iya kan, karena banyak Apakah? orang-orang Mhm. yang mudah tersinggung, entah karena faktor apa aja, yang pasti mereka kepingin dihargai dan tidak tersinggung lagi gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh ya ya ya. Memang orang itu mudah tersinggung ya, emang. Ada beberapa orang yang memang dia mudah tersinggung, ada beberapa orang juga yang menganggap bahwasanya itu tidak menyinggung. Gitulah. Itu biasanya karena apa itu? Apakah karena faktor lingkungan, faktor budaya atau lain sebagainya kok ada yang lain itu hal itu dianggap tersinggung, ada yang lain mengatakan dianggap itu biasa gitu. Iya, faktor lingkungan, budaya, keluarga, pendidikan juga termasuk. Mungkin karena kebiasaan juga kali ya. Iya, kebiasaan. Atau watak juga bisa watak dari bawaan. Ada kan orang-orang Oh, yang suka jeplak ngomongnya. oh asal jeplak ya wes. Metu we lah pokoknya. Iya, gitu. Tanpa tanpa berpikir gitu, langsung aja ngomong gitu asal gitu-gitulah. Apa yang dia ada di pikirannya, dia langsung ngomong gitu. Cuman baiknya orang-orang yang asal jeplak ini biasanya jujur gitu. Iya ya, sering terbuka lah ya. Iya, Apa yang dia ingin pikirkan itu langsung keluar gitu ya. iya, tanpa tanpa basa-basi deh gitu kan. Tapi orang yang asal jeplak itu emang ada kelebihan dan kekurangan ya aslinya ya. Ya nggak hanya orang-orang gitu juga, semua orang juga ada kekurangan lebihannya pastinya. Termasuk yang pendiam juga ya, Wah iya, pendiam tuh kan, terutama. Mhm. bahkan pendiam itu konon katanya mudah menjadi teroris katanya. Jangan bercanda loh itu. Loh, Ini sensitif loh ini. oh beneran ini yang update ini bukan aku yang update, yang ngomong ini tuh badan badan apa ya? Pokoknya badan kayak teroris gitu kan dia ngomong. Maksudnya Jadi orang-orang yang memang ada introvert itu ya mudah gampang ini terbawa. jadi memang ada riset tentang hal itu ya. Ya emang ada. Makanya sampai di akhirnya ada yang ngomong juga, wah kita orang-orang introvert tersinggung ini. Introvert tuh lebih kepada pendiam, orang-orang yang pendiam, dia butuh kesendirian, dia capek terhadap lingkungan yang rame gitu, lebih capek. Hmm, Dan untuk gitu. ngecharge-nya lagi adalah dia perlu sendiri. Tapi orang-orang yang introvert sendiri itu mereka mungkin gak mudah tersinggung juga, atau mungkin gimana ya, nggak tahu juga soalnya biasanya orang introvert tuh nggak mau ngomong gitu loh, nggak mau terbuka gitu, jadi kita nggak tahu apakah dia itu tersinggung atau enggak gitu kan. Padahal terkadang keterbukaan itu sendiri padahal bagus juga untuk mereka gitu ya. Iya sebenarnya gitu sebenarnya. Tapi mungkin begini ya. Mungkin saja kalau dia terbuka, khawatirnya itu malah mereka apa ya ngece gitu ya. Apa ngece itu ya? Mungkin takut ya ada yang ngece atau mungkin takut ada yang malah lebih merendahkan lagi gitu. Mungkin begitu mungkin. Ya bisa jadi ya, karena orang-orang ya ketakutan juga muncul kan, ada orang merasa takut merasa ini. Kalau Miko Mm-mm. sendiri pernah nggak mudah tersinggung atau bagaimana gitu? Iya, Pengalaman pribadi? kalau pengalaman pribadi dulu dari kecil ya, mungkin sampai Mhm. sekarang sangat mudah tersinggung gitu. Tapi mulai sejak awal kuliah, awal ke Surabaya di tahun 2017 tuh, di tahun 2017-an sudah mulai nggak tersinggung, nggak mudah tersinggung gitu. Itu kenapa Mbak nggak mudah tersinggung tuh apa ada latihannya atau karena faktor-faktor apa? Pertama ada latihannya, kedua ada motivasi, yang ketiga ada sering bertemu dengan orang banyak, ketemu dengan beberapa orang-orang yang mungkin beda wataknya, beda karakter, beda cara ngomongnya, beda cara berpikir, pokoknya semuanya harus berkumpul, budayanya. Tapi itu kan sulit sekali ya, apalagi kalau orang itu mudah tersinggung ya. Ibaratnya kalau kita menghadapi mereka ya, apalagi Miko ini kan tinggal di Surabaya ya. Surabaya itu kan ya ngomongnya tahu sendiri lah ya, ada cuk dan lain sebagainya itu.
Biasanya orang-orang di luar Surabaya yang ngomongnya lebih halus kan gampang tersinggung karena diomongin hal-hal seperti itu ya. Itu kan sulit sekali. Apa itu step by step atau gimana? Untuk menerima kata cok juga itu kan perlu waktu, saya perlu waktu mungkin hampir 1 tahun untuk bisa menerima kata-kata kayak gitu. Oh ya, pertama kali aku dengar kata itu, walaupun itu sebagai sapaan akrab gitu, itu merasa kayak sakit aja gitu. Wih, kayak nggak bisa nerima budaya baru gitu. Tapi ya kelama Padahal kelamaan itu hal bisa. yang biasa ya. Iya, hal biasa di Padahal hal yang Surabaya. biasa di Surabaya. Jadi memang perlu ini sih, perlu beradaptasi manusia. Bahkan kalau kita mau ngomongin kayak contoh gini, ada ucapan yang mungkin ini tuh sering banget kita ucapin ke teman-teman kita atau ke keluarga kita yang terdekat gitu, kayak kapan nikah kan kayak sepele aja gitu. Tapi faktanya ada orang-orang yang sakit hati terhadap hal itu gitu. Belum ucapan Oh gitu simple ya. kan. Iya sih itu memang sesuatu yang simple, umum gitu loh. Artinya Umum. ada harapan lah. Mereka kan bertanya itu kan, oh berharap bahwa yang ditanya itu kapan sih bisa menikah? Basa-basi lah ya. Basa-basi. Terus apa yang membuat mereka itu tersinggung akan hal itu? Toh padahal itu kan ya apa ya? Sebagai pemicu. Mereka bertanya itu kan ingin memicu kita supaya biar semangat ingin nikah itu. Itu kenapa mereka tersinggung? Kalau sependek pengalaman dan pergaulan saya kepada orang-orang yang tersinggung terhadap ucapan itu, ya karena banyak faktor. Mungkin karena faktor keluarganya yang dia pun anak tunggal gitu misalnya. Kemudian dia sudah berjuang tapi masih belum dapetin jodohnya. Jadi ketika dia ditanya kayak gitu risih gitu kan. Pertama kali mungkin orang yang di umur masih muda gitu, kalau ditanya 1 2 kali biasa aja gitu. Cuman kalau terus menerus kan pasti marah kan, pasti marah, katanya gitu sih. Sebenarnya banyak faktor sih sebenarnya kenapa orang-orang kayak gitu bisa marah gitu ya, karena apa ya, ucapan kayak gitu. Karena nikah tuh kan nggak mudah kayak mencari pacar kan. Nikah tuh kan keseriusan, komitmen, kemudian acaranya juga perlu dana banyak itu sih, belum lagi hidup Ya, terlalu selanjutnya. banyak yang difikirkan lah ya. Terlalu Iya, banyak yang harus direncanakan, difikirkan, ya harus dan mateng lah. banyak-banyak hal lainnya lah ya. Mm, Itu kan baru orang yang ditanya nikah ya. iya. Apalagi orang-orang yang kehidupannya, budayanya berbeda-beda ya. Ibaratnya orang Kalimantan pergi ke Jakarta, orang Jakarta pergi ke misalnya Jogja atau Surabaya yang budayanya beda, cara ngomongnya beda. Itu juga bisa memicu ketersinggungan karena apa ya? Mungkin kurangnya kesensitivitasan mereka ya. Kepekaan mereka untuk menghadapi lingkungan itu ada juga kayak gitu. Ada, pastinya ada lah. Kayak namanya Hmm. shock culture kan. Shock culture itu kalau dalam HI memang ada gitu. Shock culture tuh memang sudah apa ya? Memang bias darinya globalisasi dan kebiasaan orang-orang bertemu gitu. Kalau orang terbiasa bertemu itu, kemungkinan shock culture-nya akan sedikit berkurang. Mhm. Namun ada yang mengatakan juga apabila orang yang sering bertemu itu akan menumbuhkan rasa sensitivitas terhadap seseorang itu semakin kecil. Ada juga yang semakin bagus gitu. Jadi tergantung sih, tergantung individunya lagi. Oh, itu masih tergantung individunya juga Iya, ya. kembali kepada individu. Tapi Berarti orang itu harus belajar kepekaan tuh lebih ya, harus introspeksi diri dan lain sebagainya ya. ya harus introspeksi diri, harus ada kepekaan diri, kemudian harus, intinya ya kita harus introspeksi diri, keterbukaan itu ya penting gitu. Jadi kalau mungkin kita tersinggung terhadap satu hal, ya langsung aja kita ngomong di depannya gitu. Kayak maaf mas, saya tadi omongan sampean membuat saya tersinggung dan sebagainya gitu sih. Daripada kita memendam hal itu, kemudian akan menjadi satu perkara baru, mungkin nanti akan gak suka atau seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau memang kita Tapi kan tersinggung atas ucapannya, ya udah langsung ngomong. cuman ini kadang kita ingin menyampaikan, oh saya tersinggung dengan kata-kata Anda gitu. Kadang-kadang kita takut gitu loh. Entah itu jangan-jangan nanti memicu hal yang baru seketika itu juga atau lain sebagainya. Gimana? Iya, itu wajar sih, sebenarnya wajar karena kita belum terbiasa terhadap hal itu gitu. Keterbukaan itu kan akan bisa diterima dan tidak merasa takut apabila memang sudah dilakukan gitu. Kan kita nggak akan tahu gitu apa yang reaksi masyarakat atau
reaksi seseorang ketika kita ngucapin itu, pasti dia akan minta maaf gitu. Bahkan ketika orang-orang kayak contoh aku ditanya gitu, bapakmu orang mana Mike, gini-gini, oh sekarang di mana gitu, sekarang sudah nggak ada, beliau meninggal gitu. Habis itu pasti orang akan minta maaf kan, oh maaf Mike gini-gini gitu. Padahal hal itu kan kayak biasa aja gitu, sebuah fakta dan kebenaran. Tapi orang minta maaf kayak gitu, padahal aku nggak kesinggung loh. Makanya aku langsung ngomong gitu, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu, aku nggak kesinggung gitu. Ucapan kayak gitu, itu kan kayak gitu keterbukaannya. Jadi memang ketika aku ditanya tentang bapak aku gitu, ya wajar, hal biasa gitu. Tapi mungkin bagi orang lain, karena ada mungkin pernah ditanya gitu terus marah, kan bapakku sudah nggak ada, terus marah, mungkin ada culture baru yang membuat setiap kali ada orang bertanya tentang bapaknya dia langsung minta maaf. Seperti itu kan biasanya. Begitu ya. Iya. Iya juga sih. Kalau HI sendiri, kalau Miko ini kan sekolahnya di HI ya. Kalau HI sendiri menanggapi hal-hal seperti itu, misalnya itu bagaimana? Kalau HI sendiri ya menanggapinya kalau ada namanya shock culture, ya harus beradaptasi, harus terus belajar lagi dengan culture atau budaya yang mau kita datangi. Semisal kalau kita mau ke Cina gitu, atau mau ke daerah lain di Indonesia, mungkin ke Jawa, ke Kalimantan dan sebagainya, kita harus mempelajari budaya-budaya yang ada di sana, bagaimana orang di sana, kemudian kita harus bertata krama dengan sopan santun. Kalau semisalnya kita nggak bisa pakai bahasa mereka, setidaknya pakai bahasa Indonesia yang jadi bahasa pemersatuan. Karena dengan pakai bahasa Indonesia akan mengurangi namanya konflik bahasa gitu, akan mengurangi namanya konflik pemahaman gitu kan. Tapi bukankah bagus misalnya, walaupun ya ibaratnya geradol-geradol, apa yang geradol-geradol tuh ya, ibaratnya terbata-bata lah ibaratnya ya. Terus kita ingin ngomong dengan orang Jawa, ngomong pakai bahasa Jawa walaupun belajar, itu apakah bagus juga atau nantinya akan ada ketersinggungan? Bagus juga sebenarnya, cuman kita harus paham gitu, kita harus paham. Semisal gini, temen saya dulu itu pernah dikerjai oleh temennya harus ngomong kata jancuk gitu, atau kalau nggak salah asu atau apa gitu, pokoknya gitulah. Waktu di asrama pondok gitu, dia ngomong di kelas atau di mana gitu langsung kenceng gitu ngomong. Orang langsung merasa tersinggung kan, wih siapa ini datang-datang. Dia mau ngejelasinnya bingung juga, akhirnya dia dipukulin gitu kan. Yang artinya memang kalau kita mau ke satu daerah kemana-mana pun, kalau toh kita pengen pakai bahasa mereka, kita harus belajar dulu, kita harus paham dulu. Oh ini kata yang jelek, oh ini kata yang bagus gitu. Bahkan kayak kata, lemu, gini, wah. Itu orang sekarang pun banyak yang kan speak up terhadap kayak gitu. Jangan deh ngomong namanya body shaming kan. Body shaming tuh ya ngelok-ngelok nih tubuh gitu kan. Bentuk tubuh lah ya. Bentuk tubuh. Ngelak-ngelak bentuk tubuh ya. Dulu iya juga banyak. Iya, banyak yang speak up. Dulu biasa aja kan. Dulu ya. Dulu tengah mau ketok meteng ulang-ulang kan kata gawedi ngono. Padahal dia ya emang udah gendut dari sananya, mau diapakan lagi. Padahal dulu kayak gitu tuh hal biasa kan, hal-hal yang kayak biasa gitu. Tapi semakin kesini mungkin karena banyak orang yang speak up, karena dari speak up itu banyak orang ngerti, kemudian paham terhadap ternyata ada orang yang nggak suka terhadap lucu-lucuan yang kayak gini gitu. Tapi sebagian orang lagi, lucu-lucuan kayak gini nih oke-oke aja gitu. Emang faktanya aku gendut gitu kan. Faktanya memang kayak gini gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi ada sebagian orang ketika dia katakan gendut, badannya memang gendut, dia marah gitu. Ada yang kayak gitu. Dan faktanya memang gendut gitu. Masa kita ngomong dia langsing kan nggak mungkin. Tapi dia tersinggung, ada yang seperti itu. Coba gimana kalau kayak gitu kan? Susah akhirnya. Jadi kita harus tahu karakter kita sendiri, tahu karakter mereka sendiri ya sebelum kita komunikasi. Itu harusnya gitu ya. Harusnya kayak gitu. Saling memahami lah ya ibaratnya. Harus saling memahami. Makanya kalau kita ketemu orang baru itu kan perlu hati-hati banget, harus apa dan sebagainya gitu. Bahkan ini ya, kayak kita nanyain tentang gaji lah misalnya gitu. Nanya tentang gaji itu dianggap nggak sopan untuk beberapa orang tertentu. Itu hal yang kayak nggak sopan gitu, kayak nanya kerjaan, nanya ini sebagainya gitu. Padahal orang yang nanya kerjaan tuh belum tentu dia ngerendahin pekerjaan kamu gitu. Mungkin saja orang yang baru ketemu dia tuh butuh kerjaan gitu, nanyain kamu
Kerjanya di mana? Oh di sini itu. Oh ada lowongan nggak? Kan bisa bisa jadi kayak gitu. Tapi sebagian orang nggak suka dan tersinggung kalau dia ditanya tentang pekerjaan atau tentang gajinya gitu. Ada orang pengen tanya tentang gaji gitu. Dia pengen tahu bagaimana cara dia menyiasati gaji. Misalnya gaji saya tuh cuma 2 juta gitu. Terus yang satunya lagi 5 juta. Cuman 5 juta ini nggak bisa bertahan hidup gitu. Kok yang 2 juta ini bisa bertahan hidup paling di kota yang sama gitu kan. Bahkan bisa lebih, bisa beli mobil dan sebagainya. Dia pengen sharing tentang itu gitu. Cuman ya tadi namanya orang ketika ditanya tentang gaji bahkan ada yang marah, emosi dan sebagainya gitu. Banyak sekarang. Betul juga sih. Ada sih kayak gitu. Mm-mm. Terutama tanya tentang umur tuh. Iya kayak umur gitu Masalah marah. besar tuh. Terutama perempuan ditanya umur. Wah, itu bisa jadi perkara besar. Iya, kalau aku sih biasa aja sih Mas ya. Ibaratnya kalau kita ya kayak kita misal gitu tanya umur, tanya gaji, tanya kerjaan, ya kita jawab sesantai mungkin kan. Itu kayak sudah ya basa-basi kita yang lumrah gitu. Bahkan aku malah suka gitu orang tanya tentang, gajimu berapa, sangumu berapa ya aku kasih tahu gitu. Karena siapa tahu di situ kita akan menemukan satu titik terang di mana orang bisa menghemat biaya hidupnya gitu. Kayak contoh temanku gitu. Dia dengan gaji 1,5 juta hidup di kota Surabaya, bisa hidup, bisa nabung, bisa beli handphone bagus di harga 3 jutaan. Gimana coba? Akhirnya aku Iya dikasih juga. tahu, dikasih tips di gini-gini. Oh gitu caranya. Akhirnya dia kasih tahu tempat makannya dia di sini, bagaimana cara menghemat dan sebagainya. Kalau aku sih, tapi kalau sebagian orang ada yang kesinggung gitu ya, anehnya kan. Bahkan sampai dulu kan pernah kena juga Mas waktu nanyain tentang ini ngasih solusi dulu ya kalau nggak salah, ngasih solusi untuk Ah, bersihin ini kan, bersihin kaca. Terus sama diancam mau dibunuh kan ya. ya apa ya itu ya? Kok lupa aku? Ya dulu pernah gitulah, saya pernah cerita. Sampai segitunya orang cuma dikasih solusi yang baik, orang tersinggung gitu loh. Bingung juga kan Betul kita. betul. Jadi aneh kan, jadi waduh. Padahal solusinya bagus bener gitu, solusinya bagus bener, bagus gitu. Nggak salah, nggak ada salahnya. Tapi kenapa gitu? Orang bisa marah, kesinggung, aneh gitu kan. Mungkin ya, mungkin karena entah penyampaian kitanya yang salah atau mungkin tanggapan mereka itu ini tuh salah itu loh, nggak tepat itu gitu. Mungkin lagi Mungkin juga seperti itu. mungkin ada lagi ada masalah gitu dengan istrinya atau apa, terus sampai Itu lagi jadi nanya, pelampiasan jadi kali ya. pelampiasan, bisa jadi seperti itu. Nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba marah juga kan, bisa jadi ada juga yang kayak gitu. Mungkin lagi sepaneng dia. Sepaneng ya, bisa jadi orang tuh banyak aneh-aneh aja emosinya tuh. Biasanya ini kalau Miko sendiri ya untuk mengatasi ketersinggungan itu sendiri ya dengan kata-kata orang yang mungkin menurut mereka itu tuh sesuatu sebenarnya benar-benar aja sah-sah aja biasa aja gitu loh. Tapi menurut orang lain itu sesuatu yang itu membuat saya emosi gitu. Itu ada nggak tips triknya untuk hal-hal tersebut? Kalau tipsnya buat, kalau aku sih gini, aku tuh sering banget kalau setiap malam biasanya untuk merenungi apa yang sudah dilakukan tadi pagi ya, tadi sore atau tadi siang gitu kan. Jadi aku renungi apa tadi, ada yang kesinggung nggak, ada yang apa dengan kata-kataku gitu. Jadi aku selalu mengingat gitu momen-momen, momen ini tadi aku tuh kayak kelihatannya kayak buat orang tersinggung, nanti nggak akan aku ulang gitu. Terus aku nanyain ke diriku sendiri ketika sesuatu lucu-lucuan itu buat aku tersinggung gitu kan. Kenapa sih aku kok marah, cuman di kayak gitu kan aja marah gitu. Itu sih yang aku pegang gitu Mas. Terus ini lagi satu satu kata yang membuat aku tuh kuat adalah ketika orang ngehina kita, ya kita turunkan di harga diri kita serendah-rendahnya sampai orang itu puas, bener-bener puas gitu. Ketika sudah rendah dia bingung ngasih, wah apa nih ya gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya gimana kalau salah? Jadi kalau kesimpulannya menurut Jatmiko sendiri bagaimana untuk hal-hal tersebut? Kalau menurut saya sih untuk kesimpulan, yang pertama kita harus tahu lawan bicara kita siapa, tahu kondisinya apa, kemudian
kita tahu posisi lah, intinya posisi, tahu keadaan juga, kemudian kita tahu bahasa tata krama, kemudian juga kita harus keterbukaan tadi. Kalau kita tersinggung kita harus ngomong, itu sih. Oh gitu ya. Oke, itu kata Jatmiko kesimpulan terakhirnya. Dan mungkin lain waktu ada pembahasan yang lebih spektakuler lagi tentang ketersinggungan atau lain sebagainya. Karena ini kan perlu riset dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang ingin bertanya atau untuk yang ingin memberikan solusi atau tips-tips, bisalah komen di kolom komentar dan mohon subscribe, like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Dan sekian dulu dari saya, Putra dan Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.